Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Made Sulistiawati. Kali ini saya akan mempresentasikan perangkat pembelajaran. Adapun perangkat pembelajaran yang harus dimiliki oleh seorang guru terdiri dari silabus, RPP, Prota, Promes, media, LKPD, dan penilaian. Silabus. Komponen silabus terdiri dari pertama, identitas mata pelajaran, kedua, identitas sekolah, ketiga, KI atau kompetensi inti, yang keempat, KD atau kompetensi dasar, kelima, materi, 6, kegiatan pembelajaran, 7, penilaian, 8, alokasi waktu, dan 9, sumber belajar. Ini adalah contoh silabus yang telah saya kerjakan. RPP. Komponen RPP terdiri dari pertama, identitas sekolah atau nama satuan pendidikan, mata pelajaran, dan kelas atau semester. Kedua, alokasi waktu. Ketiga, KI, KD, dan indikator pencapaian kompetensi. Keempat, tujuan pembelajaran. Kelima, materi pembelajaran. Keenam, pendekatan, model, dan metode. Ketujuh, media atau alat, bahan, dan sumber belajar. Kedelapan, langkah-langkah pembelajaran. Dan 9, penilaian pembelajaran. Ini adalah contoh rencana pelaksanaan pembelajaran yang telah saya kerjakan. Prota atau program tahunan. Langkah-langkah mengembangkan program tahunan terdiri dari yang pertama, menelaah kalender pendidikan. Yang kedua, menandai hari-hari libur, permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif per minggu. Ketiga, menghitung jumlah minggu efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun dan memasukkan dalam format materi yang tersedia. Keempat, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu mata pelajaran. Ini adalah contoh program tahunan yang telah saya kerjakan. Promes atau program semester. Langkah-langkah perancangan program semester terdiri dari yang pertama, menghitung jumlah hari belajar efektif dan jam belajar efektif setiap bulan dan semester dalam 1 tahun. Yang kedua, mendistribusikan alokasi waktu yang disediakan untuk suatu KD, serta mempertimbangkan waktu untuk ulangan serta review materi. Yang ketiga, menentukan alokasi waktu dari setiap KD. Ini adalah contoh program semester yang telah saya kerjakan. Media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran terdiri dari yang pertama, media audio. Media audio adalah media yang hanya melibatkan indera pendengaran dan hanya mampu memanipulasi kemampuan suara semata. Yang kedua, media visual. Media visual adalah media yang hanya melibatkan indera penglihatan. Yang ketiga, media audiovisual. Media audiovisual adalah media yang melibatkan indera pendengaran dan penglihatan sekaligus dalam satu proses. Yang keempat, multimedia. Multimedia adalah media yang melibatkan berbagai indera dalam suatu proses pembelajaran. Lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD merupakan lembaran petunjuk dan langkah-langkah tugas yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam proses pembelajaran. LKPD memuat sekumpulan kegiatan mendasar yang harus dilakukan oleh peserta didik untuk memaksimalkan pemahaman dalam upaya pembentukan kemampuan dasar sesuai indikator pencapaian hasil belajar yang harus ditempuh. Komponen LKPD terdiri dari lembar kerja, lembar jawaban, dan lembar penilaian. Ini adalah contoh lembar kerja peserta didik yang telah saya kerjakan. Penilaian. Penilaian dalam kurikulum 2013 meliputi 3 komponen penilaian. Yang pertama, penilaian sikap, kedua penilaian pengetahuan, dan ketiga penilaian keterampilan. Penilaian sikap. Penilaian sikap adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi sikap dari peserta didik
yang meliputi aspek menerima atau memperhatikan, merespon atau menanggapi, menilai atau menghargai, mengorganisasi atau mengelola, dan berkarakter. Dalam kurikulum 2013, penilaian sikap dibagi menjadi dua, yaitu sikap spiritual dan sikap sosial. Teknik penilaian sikap terdiri dari observasi, penilaian diri, penilaian antar peserta didik atau penilaian antar teman. Ini adalah contoh jurnal penilaian sikap spiritual oleh guru agama Hindu. Ini adalah contoh jurnal penilaian sikap sosial oleh guru agama Hindu. Penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan atau kognitif adalah penilaian yang dilakukan oleh guru untuk mengukur tingkat pencapaian atau penguasaan peserta didik dalam aspek pengetahuan yang meliputi ingatan atau hafalan, pemahaman, penerapan atau aplikasi, analisis, evaluasi, dan kreasi. Dalam kurikulum 2013, kompetensi pengetahuan menjadi kompetensi inti dengan kode kompetensi inti 3 atau KI 3. Teknik penilaian pengetahuan terdiri dari tes tertulis, tes lisan, dan penugasan. Ini adalah contoh penilaian pengetahuan di mana sebelum membuat soal kita harus membuat kisi-kisi soalnya terlebih dahulu. Kemudian kita membuat kartu soal yang sudah dilengkapi dengan kunci jawaban dan juga penskoran nilai. Setelah peserta didik menjawab soal-soal tersebut, kita lakukan pengolahan nilai. Di sini saya melakukan pengolahan nilai menggunakan kriteria acuan patokan yang menggunakan rumus nilai sama dengan skor mentah dibagi skor maksimum ideal dikali 100. Kemudian hasil nilai tersebut kita masukkan ke dalam daftar nilai. Penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan atau psikomotor adalah penilaian yang dilakukan guru untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi keterampilan dari peserta didik yang meliputi aspek imitasi, manipulasi, presisi, artikulasi, dan naturalisasi. Penilaian keterampilan menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu. Teknik penilaian keterampilan terdiri dari penilaian unjuk kerja atau kinerja atau praktik, penilaian proyek, dan penilaian portofolio. Ini adalah contoh penilaian unjuk kerja yang telah saya kerjakan. Ini adalah contoh dari penilaian proyek. Ini adalah contoh penilaian portofolio yang telah saya kerjakan. Demikianlah presentasi saya. Terima kasih. Om Santi 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 Om.